Satu TPS bisa 25 juta. Dengan sistem elektronik ini kita bisa menghemat hanya seperlimanya ya untuk tiap TPS-nya, sehingga akan ada efisiensi biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang tentunya efisiensi itu bisa digunakan untuk program-program pembangunan infrastruktur misalnya seperti itu. Dan Pak Kadis DPRD Provinsi Jawa Barat, Pak Ade, yang tentunya sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mensukseskan ini, dan alhamdulillah Pak Ade ya, di Indramayu kemarin sukses, ya, mudah-mudahan di Kabupaten Kerawang juga sukses dengan tetap sistem elektronik ini tetap memperhatikan asas lubernya, langsung umum bebas rahasianya. Apakah ini Pak nanti bisa jadi proyek untuk pencalonan akan datang Pak? Pasti. DPRD dan Pasti, ini menjadi pilot project bukan hanya di Pilkades, tapi di pemilu apapun. Ya, di pemilu legislatif, di pemilu presiden, di pemilu kepala daerah. Kalau di tingkat desa dengan demokrasi yang paling sensitif, yang paling berdinamika, ya ini bisa berhasil. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan, karena di beberapa negara maju dengan sistem demokrasi yang sudah maju, rakyat tidak perlu datang ke TPS malah di sana. Cukup memilih dari gadgetnya, dari aplikasi yang ditanam di HP-nya. Jadi ke depan, ya memang kita harus mengikuti perkembangan zaman. Pak, apakah nanti ke depannya Pak, sekali lagi Pak, ini ada kendala-kendala, ini gimana Pak? Ya tentunya pilot project ini kan akan kita lihat trial errornya ya. Tapi kan sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi di Indramayu 3 bulan. Di Indramayu 3 bulan, di Kerawang 1 bulan. Ya. Tentunya ini terus kita update terus. Dan ini belum full online ya, masih offline. Nah, sehingga tentunya offline ini kan akan lebih bisa dipantau, dilihat apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi keunggulan. Jadi sebagai sebuah sistem, tentunya ini terus bertumbuh ya untuk bisa sampai akhirnya sempurna. Harapannya Pak, Ya harapannya melalui pemilihan kepala desa, proses demokrasi harus dijaga dengan baik. Demokrasi Pancasilanya harus jalan. Ya. Mudah-mudahan terpilih kepala desa yang mampu menjalankan amanah rakyat, mampu bisa membangun desanya dengan sebaik-baiknya, mampu mengkoordinasikan segala peluang di desanya ini dengan koordinasi kepada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat. Karena tentunya Kerawang ini kan satu kabupaten dengan potensi yang sangat besar. Dulu terkenal dengan pertanian, tapi sekarang sudah masuk ke industri. Dan alhamdulillah setelah selesai itu kemudian dilanjutkan dengan penghitungan atau perekapan suara. Dan alhamdulillah juga ya di suasana di aula Desa Wanakerta saat-saat atau masa-masa penghitungan alhamdulillah kondusif. Dan semua bakal calon yang lainnya itu menerima apa adanya, dan alhamdulillah itu dimenangkan oleh pasangan calon nomor 4. Apa suara Pak? Ya. Atas nama siapa? Atas nama Ibu Amah Mariamah. Mendapatkan suara total berapa? Mendapatkan suara total itu yaitu 2.275. Yang nomor 1, yang keduanya siapa? Itu Ibu Mariamah ya. Yang kedua? Yang kedua yaitu pasangan nomor urut yaitu 1, yaitu berjumlah 1.439. Atas nama siapa? Atas nama yaitu Bapak Haji Kanta Kurnia. Kemudian pasangan nomor 3, yang ketiga berarti ya 303, itu jumlah totalnya. Kemudian yang keempat yaitu jumlah total 98 atas nama calon nomor 3 yaitu atas nama Bapak Sukandi. Pak,
selama perhitungan tidak ada protes. Alhamdulillah dilakukan memang secara transparan dari masing-masing tim suksesnya, apalagi yang hadir itu apa namanya, saksi-saksi. Alhamdulillah jumlah pemilih semuanya yaitu total 4.596 Terus yang DPT. terdaftar di waktu pemilihan berapa? Itu jumlah pemilih itu. Jadi semua yang ada yang terdaftar yang ikut pilih itu 404.000 lebih. persen berarti ya. Itu. 100% datang semua. Datang semua, alhamdulillah. Hanya mungkin ada yang sah dan tidak sahnya itu dipotong oleh sah dan tidak sahnya. Kurang tahu itu berapa persen itu. Ini kan perdana ya memakai elektrik begini kayak elektronik ya, digital gitu. Nah, apa ada kendala dari pihak panitia untuk para Alhamdulillah kendala sih nggak ada, mungkin hanya teknis saja, dan mudah-mudahan kedepannya itu lebih cepat lagi dengan adanya setelah Pilkades di sini, kedepannya wilayah-wilayah yang lain dengan studi banding, mudah-mudahan jadi bahan evaluasi dan kelancaran ke depannya. Ini terus Pak, saya bertanya ini tadi ada suara yang tidak sah. Itu kan kalau dalam pilkada itu yang pakai kertas itu ada yang tidak pas gitu. Kalau itu digital gimana? Tidak sah. Itu kemungkinan ya, yang tidak sahnya itu udah di ini ya sama telunjuk atau tangan udah diklik tapi belum muncul, lanjut ke pilih kandidat, langsung disimpan. Nah, secara otomatis itu kemungkinan untuk klik 1, 2, 3 mah kemungkinan itu 0% dah. Kebanyakan itu yang lansia itu yaitu begitu. Dan lagi kebetulan mayoritas di kita kan petani, kadang-kadang ininya nggak respon kulitnya. Iya, itu.